Salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita hari ini di tanggal 13 Agustus, di mana kita telah masuk di bagian pendalaman. Penjelasannya, sebagaimana Yusuf dijual kepada orang kafir oleh saudara-saudaranya sendiri, demikian pula Kristus telah dijual kepada musuh-musuhnya yang paling besar oleh salah seorang dari murid-muridnya. Yusuf dituduh secara palsu dan dimasukkan ke dalam penjara oleh sebab perbuatan baiknya. Demikian pula Kristus telah dinista dan ditolak oleh sebab kehidupannya yang benar dan penuh penyangkalan diri. Itu merupakan satu tempelakan kepada dosa. Dan walaupun tidak pernah berbuat kesalahan, dia telah dihukum atas dasar kesaksian-kesaksian yang palsu. Dan kelemah lembutan dan kesabaran Yusuf dalam menghadapi tekanan dan ketidakadilan, Roh suka mengampuni dan sifat kedermawanan yang agung terhadap saudara-saudaranya yang kejam itu menggambarkan kesabaran juru selamat pada waktu menghadapi kekejaman serta cemooh orang-orang jahat. Dan juga Roh suka mengampuni bukan saja kepada pembunuh-pembunuhnya, tetapi bagi semua orang yang telah datang kepadanya sambil mengaku dosa-dosa mereka dan meminta keampunan. Seperti yang ditulis oleh Ellen White di dalam buku Alfa dan Omega jilid yang pertama halaman 280. Tidak ada yang dapat membenarkan roh yang tidak suka mengampuni. Orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa dia sendiri bukan orang yang turut mengambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Dalam pengampunan Allah, hati orang yang bersalah ditarik dekat ke hati yang besar dari kasih yang kekal. Pengasihan ilahi yang melimpah mengalir ke jiwa-jiwa orang lain. Kelembutan dan pengasihan yang telah ditunjukkan Kristus dalam hidupnya sendiri yang berharga itu akan terlihat dalam diri orang yang menjadi peserta karunia-Nya. Ini dijelaskan oleh Ellen White di dalam buku Seri Membina jilid yang kelima, halaman 188. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, seseorang pernah berkata, tidak mengampuni adalah seperti meminum racun sambil berharap orang lain akan mati. Apa maksud pernyataan ini? Tentunya kita tahu siapa yang meminum racun itu dialah yang akan meninggal ataupun mengalami kematian. Tidak mungkin kita yang minum racun orang lain yang menghadapi kematian. Itulah sebabnya Tuhan menganjurkan kepada kita semua untuk memilih mengampuni. Karena pengampunan melepaskan kita dari racun kepahitan. Serta pengampunan juga mempermudah penyembuhan dalam hubungan kita kepada sesama yang telah putus. Karena pengampunan adalah suatu sikap kasih karunia terhadap mereka yang telah melukai kita. Dan pengampunan yang tulus adalah memilih untuk mengampuni orang itu, bahkan ketika orang itu tidak layak untuk mendapatkannya. Karena kita telah terlebih dahulu merasakan kasih karunia pengampunan dari Tuhan. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Apa tujuan dari semua rencana rumit yang dijalani Yusuf sebelum pengungkapan identitasnya? Apa yang hal tersebut lakukan bagi dia dan saudara-saudaranya? Kita telah mengetahui kisah ini dari awal hingga akhir, di mana saudara-saudara laki-laki Yusuf bolak-balik dari tempat mereka ke Mesir untuk melakukan tindakan rumit yang Yusuf rencanakan. Yaitu pertama ketika mereka pergi dari Mesir, Yusuf menyandra Simeon agar mereka membawa Benyamin ke Mesir. Lalu tindakan yang kedua, Yusuf sengaja menaruh pialanya dalam karung gandum Benyamin agar saudara-saudaranya dari Mesir membawa dari tempat mereka Yakub ke hadapan Yusuf. Sebenarnya yang diinginkan Yusuf sederhana. Ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri kondisi keadaan dari Benyamin serta ayahnya Yakub. Karena saudara-saudaranya telah ia perhatikan bahwa mereka baik-baik saja dalam penyertaan Tuhan. Tapi dari cerita ini saya mendapatkan satu kesamaan, yaitu
Ketika 2 kali Yusuf menyuruh saudaranya keluar dari Mesir untuk membawa orang yang dikasihinya, ia selalu memberikan persediaan makanan yang berlimpah bagi saudara-saudaranya, bagi keluarga mereka di tempat mereka. Dan itu selalu ia lakukan untuk menjaga kesejahteraan dan juga keberlangsungan hidup mereka. Sejak pertama kali Yusuf melakukan hal itu, saya pun menyadari bahwa itu adalah satu bukti sederhana akan pengampunan tulus dari Yusuf. Namun masalahnya saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf saat itu. Pertanyaan yang ketiga, pelayan-pelayan Yusuf pastilah terlibat dalam beberapa rencana terkait saudara-saudara Yusuf yang tertulis di dalam Kejadian 44 ayat 1 hingga ke-12. Bagaimana pengalaman pengampunan memengaruhi mereka yang hanya menjadi pengamat? Dari cerita ini kita tahu bahwa para pelayan Yusuf adalah saksi mata yang hidup bahwa Yusuf membuktikan manusia sanggup untuk membuat pilihan yang sulit, yaitu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang tidak layak mendapatkannya. Jadi, bagaimana pilihan kita? Pertanyaan terakhir. Allah tidak pernah memimpin umatnya kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Jika mereka dapat melihat kesudahan dari permulaan dan memandang kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi sebagai teman sekerja dengan Dia, yang dituliskan oleh Ellen White dalam buku Alfa dan Omega, jilid yang kelima halaman 236. Pikirkan hidup Anda sendiri ketika Anda merenungkan pernyataan ini. Bagaimana memahami hal ini dapat membantu kita mengatasi banyak cobaan dan pergumulan yang kita hadapi? Tuhan bukanlah Allah yang memaksa yang otoriter, tapi Tuhan telah memberikan kepada manusia sejak awal kuasa untuk memilih, the power of choice. Karena itu, apa pilihan kita hari ini? Maukah kita membuka hati kepada Tuhan, memberikan Tuhan ruang dalam hidup kita untuk dapat bertindak, memberikan kepada kita langkah-langkah agar kita pun boleh memiliki tabiat dan kepribadian yang senang mengampuni. Untuk firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap tuntunan Tuhan, setiap campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Selama 2 minggu belakangan ini, setiap hari kami mendalami lebih banyak lagi apa yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya, bagaimana ia mengampuni dengan tulus, dan mereka pun mendapatkan kedamaian. Dan itu juga merupakan cerminan karakter Tuhan yang kami sembah, Allah yang Maha Pengampun. Biarlah Tuhan boleh terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur di mana Tuhan berjanji untuk mengampuni kami atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, yang telah kami akui di hadapan Tuhan dan yang akan kami tinggalkan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita berjumpa esok hari untuk kelanjutan bacaan pelajaran sekolah sahabat dewasa kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.